Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap beriman, Allahu Akbar. Anakku sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pembelajaran tema 3 kita mulai. Sebelumnya kita sudah melakukan ujian ya, penilaian tengah semester. Mudah-mudahan kalian semuanya ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta pada keluarganya, sahabatnya yang senantiasa kita selaku umatnya. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berharap kalian dalam keadaan tetap semangat, dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak hanya kalian, tapi orang tua kalian, ya, tetap sehat, ya, tetap semangat, ya, membimbing kalian di rumah, walaupun pembelajaran kita secara virtual. Anakku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembelajaran tema ini, ya, yaitu tema 3 ya sekalian ya. Dengan judulnya lebih peduli terhadap makhluk hidup ya. Nah, di sini ada beberapa tema, ada beberapa subtema ya. Baik, sekalian kemarin Bapak memberikan tugas kepada kalian semua ya tentang proses ya. Proses penanaman ya dari biji ya, terus kalian tanam, terus terjadilah kecambah besar hari demi hari, tanaman tersebut menjadi membesar ya anakku sekalian ya. Baik anakku sekalian, kita mulai aja ya untuk hari ini ya. Baik, ini padi merupakan tanaman penting bagi penduduk Indonesia ya. Terus mari kita pelajari budidaya tanaman padi. Bacalah teks budidaya tanaman padi yang ada di buku siswa. Ya, ini ya. Kita next aja ya. Baik. Selanjutnya adalah ini ada diskusi ya. Tahapan-tahapan budidaya tanaman padi ya. Ada gambar di sini. Ya, kita next aja dulu ya. Nah, di sini ya, menjaga ketersediaan bibit agar dapat tanaman kembali. Menjaga kualitas dan kuantitas lahan pertanian dengan jangan sampai lahan pertanian digunakan untuk keperluan lain, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Nah, ini adalah upaya-upaya yang harus dilakukan penduduk agar ketersediaan pangan terus terjaga. Apalagi anak sekalian. 3. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Terus, menjaga kelancaran saluran irigasi. Yang kelimanya adalah penggunaan beras sesuai kebutuhan. Jadi, jumlah penduduk yang terus meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap beras. Oleh karena itu, penggunaan beras tidak boleh berlebihan. Yang keenam adalah penganeka-ragaman pangan sehingga konsumsi beras dapat dikurangi. Ya, baik, next ya. Baik, terus bagian 2. Nah, ini ada gambar-gambar anak sekalian, boleh kalian kerjakan di buku paket ya. Kita ada yang
pertama menanam, keduanya adalah mencabut, yang ketiganya adalah menebang. Ya. Jadi ada situ ada pertanyaan ya, pertanyaan yang berkaitan dengan gambar di atas. Ya, boleh kalian kerjakan nanti ya di buku paket ya. Baik, selanjutnya ini kita next aja. Nah, next aja ya. Nah, ini anak sekalian, Bapak akan membahas pembelajaran 3 ya. Tentang, nah ini bagian-bagian tumbuhan. Apa aja? Ada akar, ada batang, ada daun, ada biji, ada buah, ada bunga ya. Mari kita jelaskan satu persatu anakku sekalian, bagian-bagian tumbuhan. Pertama, akar. Akar serabut. Jadi akar dibagi dua, akar serabut dan akar tunggang. Terus batang. Nah, batang merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhan daun, bunga, dan buah. 3. Daun. Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat hijau, daun yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Ya. Selanjutnya adalah bunga. Anak sekalian, apa itu bunga? Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji. Bunga disebut bunga sempurna apabila memiliki benang sari dan putik secara bersama-sama dalam satu organ. 4 bagian utama bunga dari luar ke dalam adalah kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Selanjutnya adalah bunga, buah ya. Buah terdiri dari atas beberapa bagian, yaitu A. Tangkai buah, B. Kulit buah, C. Daging buah. Ya, ada 3 ya, tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Yang keenam adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi sebagai akibat penyerbukan serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika ditanam, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ya. Biji sekeping 1 disebut monokotil, sedangkan biji berkeping 2 disebut dikotil. Ya. Baik, sekalian. Nah, ini untuk tugasnya. Tapi kita next aja dulu ya. Baik. Nah, itu dulu ya. Jadi, Bapak ulangi ya dari pelajaran ya sub PB ketiga ya tadi tentang apa? Tentang tumbuhan. Ya, tentang tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan sekalian ya. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu pertama tadi ada akar, betul. Kedua batang, ketiga daun, keempat bunga, kelima buah, keenam biji. Ya. Nah, itu ya. Nah, itu untuk pelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Baik anak-anak sekalian, ya, itu aja pelajarannya. Mudah-mudahan ya tentang tumbuh-tumbuhan ya. Ini berkaitan dengan IPA ya anak sekalian ya, ilmu pengetahuan alam ya. Baik.
Baik, terima kasih anak sekalian sudah menyimak ya. Terima kasih, selamat belajar dan sukses ya. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan memetik hasilnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.